Hahaha, apa kabar sahabat YT artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 76. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Dia benar-benar berharap bahwa dia akan dapat mengambil pegangan kali ini. Selama dikonfirmasi bahwa Aditya selingkuh dengan wanita kaya, dia akan dapat menendang Aditya keluar dari rumah dengan nama yang tepat. Hanya ketika Aditya dan Farah bercerai, Farah dapat menikah dengan keluarga kaya dengan lancar. Inilah yang dipikirkan Dahlia dalam mimpinya. Aditya tidak bisa berkata-kata. Ibu mertua ini jelas yang terbaik di dunia, tetapi dia bertemu dengannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aditya benar-benar terlalu malas untuk berdebat dengan Dahlia tentang omong kosong ini. Jadi dia akan pergi setelah dia selesai berbicara. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jika kamu tidak menjelaskan masalah ini hari ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu keluar dari rumah ini. Dahlia berdiri di depan Aditya, dan tidak akan membiarkannya. Aditya pergi. Aditya benar-benar tidak punya pilihan sama sekali dengan ibu mertua yang tidak masuk akal. Siapapun akan sakit kepala. Farah juga bingung dengan ucapan Dahlia. Dia datang dan berkata kepada Dahlia, "Bu, jangan katakan apa-apa. Bagaimana Aditya bisa diurus oleh seorang wanita kaya?" Cecil sudah mengambil foto, dan Aditya pergi dari villa dengan pemandangan laut. Dahlia berkata kepada Farah dengan penuh keyakinan. Farah tertawa, memandang Dahlia dan berkata, "Bu, aku tahu. Villa itu milik Aditya." "Apa?" Dahlia tercengang ketika mendengarnya. Tetapi segera dia cemberut. "Hehe, aku lebih suka percaya bahwa matahari terbit dari barat daripada Aditya dapat memiliki sebuah villa." "Farah, apa yang Aditya katakan padamu?" "Dia mengatakan bahwa villa itu miliknya." Dahlia melirik Aditya dengan sinis, dan kemudian bertanya pada Farah. Farah mengangguk dan berkata, "Saya percaya Aditya tidak akan berbohong kepada saya. Anda dapat menariknya ke bawah. Anda tidak tahu apa kondisi keluarga Aditya. Villa sekarang bernilai setidaknya 600 miliar 700 miliar. Kamu tahu apa konsep itu?" "Benarkah?" kata Dahlia dengan marah. Mendengar ini, Farah juga terkejut untuk sementara waktu. Meskipun dia juga berpikir bahwa villa itu sangat berharga, dia tidak pernah berpikir itu sangat berharga. Melihat Aditya, Farah sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Cepat dan jujur, sudah berapa lama kamu bersama wanita kaya itu?" "Kamu bisa pergi dengan wanita kaya itu jika kamu mau. Minta wanita kaya itu untuk memberiku 2 juta, dan kemudian menceraikan Farah. Apa yang ingin kamu lakukan untuk aku? Aku tidak akan peduli padamu lagi." Dahlia marah, dan meminta biaya 2 juta untuk membuka mulutnya. Aditya hampir dibuat kesal oleh Dahlia. Tidak masalah, Dahlia masih ingin menghasilkan banyak uang dalam hal ini. Terlalu malas untuk berdebat dengan Dahlia. Aditya tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini. Melihat Aditya tidak berbicara, Dahlia bahkan lebih yakin bahwa Aditya dinafkahi oleh seorang wanita kaya. Tepat saat dia akan marah lagi, ponsel Dahlia berdering. Melihat nomor penelepon, sebenarnya kakaknya Herman yang menelepon. 2 hari yang lalu, Dahlia dan Herman berselisih. Mereka tidak hanya berselisih dengan Herman, tetapi juga hampir putus dengan kakak perempuannya Nurul. Pada saat ini, Dahlia menerima telepon dari Herman, dan Dahlia bahkan lebih marah. "Mengapa kamu menelponku?" Dahlia menjawab telepon dan berkata keras, "Kakak kedua, apakah kamu masih marah padaku? Jangan marah dulu. Ayah dirawat di rumah sakit karena radang otak dan sesak. Datang dan lihatlah." Herman berkata dengan penuh semangat di telepon. Ketika Dahlia mendengar ini, dia kehilangan kesabaran dan berkata dengan cemas, "Rumah sakit mana? Saya akan segera ke sana." "Rumah sakit jantung dan cerebrovaskular Rumah Sakit Rakyat Kota," kata Herman. Dahlia segera menutup telepon, mengenakan pakaiannya dan keluar.
Tidak peduli seberapa biadabnya dia masih sangat berbakti ketika dia mendengar bahwa ayahnya ada di rumah sakit. Dia sangat cemas. Farah, Anjani, cepatlah, kakekmu sesak. Dahlia menyapa Farah dan Anjani. Ah, kalau begitu ayo pergi. Farah juga sedang terburu-buru. Dan dengan cepat menarik Aditya keluar bersamanya. Hati Aditya juga sangat cemas. Di antara kerabat di pihak istrinya, selain ayah mertua yang sudah meninggal, hanya ada kakek yang memperlakukannya dengan baik. Dia dengan cepat turun dan mengemudi, dan membawa Farah dan yang lainnya ke rumah sakit rakyat kota. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Dahlia melihat keluarga Nurul, serta keluarga Herman. Semuanya ada di sini. Begitu Dahlia bertanya, Dirga berada di ruang gawat darurat untuk diselamatkan, dan kondisinya sangat mendesak. Dalam hal ini, kontradiksi sebelumnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, yang paling penting adalah menyelamatkan Dirga. Kakak, apakah kamu memberi sedikit uang kepada dokter yang merawat ayah? Dahlia bertanya kepada Nurul dengan cemas. Itu diisi, tapi disita. Nurul bingung. Penyakit ayah terlalu mendesak. Kita harus mencari ahli top untuk pengobatan. Herman menghela nafas saat ini. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir terdiam. Di mana para ahli top begitu mudah ditemukan. Rumah sakit rakyat adalah salah satu rumah sakit terbaik di kota Manado. Dan ada juga ahli yang sangat baik di bidang kedokteran otak dan jantung. Tetapi mereka mungkin tidak membuat janji. Para ahli sangat sibuk. Rival juga ada di sini. Ketika anak ini melihat Aditya, giginya gatal karena kebencian. Aditya membuat rival kehilangan posisinya sebagai manajer umum, yang membuat rival marah. Wah, apakah kamu di sini juga? Rival menatap Aditya dengan tatapan kosong dan berkata dengan marah. Aditya khawatir dengan kondisi Dirga, jadi dia tidak memperhatikan rival. Jadi dia mengabaikannya begitu saja. Rival sedang berpikir tentang bagaimana mengolok-olok Aditya untuk melampiaskan amarahnya. Tetapi kemudian Kartika datang. Untuk apa kamu bilang kamu di sini? Aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Apakah kamu datang ke sini jauh-jauh untuk menghalangi? Kartika memelototi Aditya dan berkata dengan marah. Aditya tahu bahwa rival dan Kartika ingin membalas dendam. Jadi dia tidak bertengkar dengan mereka. Mereka bisa mengatakan apapun yang mereka suka. Saat itu, pintu ruang gawat darurat terbuka. Ketika dokter di dalam keluar, wajahnya serius. Siapa keluarga pasien? Seru dokter berkacamata. Kita semua, dokter. Bagaimana kondisi pasien? Dahlia yang pertama memberi salam berdiri dan bertanya dengan cemas. Kondisi pasien tidak optimis. Orang yang paling berwibawa di rumah sakit ini adalah Profesor Pascal. Dia adalah spesialis otak dan jantung. Cepat dan pikirkan cara. Yang terbaik adalah meminta Profesor Pascal untuk mengoperasi pasien secara langsung. Kata dokter selesai dan pergi. Aku pernah mendengar tentang Profesor Pascal ini. Dia adalah ahli otak yang cukup berwibawa di Indonesia. Ayo kita cari dia, Nurul berkata dengan cemas. Sekelompok besar orang semua berlari ke meja informasi. Hanya untuk kembali berpencar segera setelah itu. Profesor Pascal sedang tidak sehat baru-baru ini dan sedang memulihkan diri di rumah. Dia belum ke rumah sakit selama beberapa hari. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus mencari cara agar Profesor Pascal datang ke rumah sakit, kata Kartika dengan keras. Kartika, apakah kamu mengenal pemimpin rumah sakit atau semacamnya? Nurul bertanya pada Kartika, bagaimana aku mengenal satu sama lain? Jika aku tidak putus dengan Gilang, mungkin dia akan mengenal orang-orang di rumah sakit. Kartika juga khawatir, dan dia juga sangat cemas. Semua orang mengatakan sepatah kata kepada saya, memikirkan jalan di koridor rumah sakit, tetapi tidak ada yang punya cara, dan mereka semua terburu-buru. Aditya, apakah kamu punya solusi? Farah bertanya kepada Aditya dengan cemas saat ini. Dia selalu merasa bahwa Aditya telah banyak berubah baru-baru ini. Mungkin Aditya dapat memiliki solusi. Bahkan jika Farah tidak bertanya, Aditya harus mencari Gunawan. Terakhir kali saudara perempuan saya dirawat di rumah sakit di sini. Aditya bertemu dengan Gunawan. Pada saat itu, Gunawan sangat menghormati Aditya. Tentu saja,
Gunawan juga melihat bahwa Victor sangat menghormati Aditya. Jadi dia memutuskan untuk mendekati Aditya. Yah, aku akan mencobanya dan mencoba mengundang Profesor Pascal keluar. Aditya mengangguk. Farah sangat senang ketika dia mendengar ini. Yang lain tidak percaya Aditya. Tapi dia masih percaya. Karena Aditya tidak pernah berbohong padanya. Ibu, apakah aku mendengarnya dengan benar? Kamu masih ingin mencobanya? Haha. Setelah Kartika mendengar kata-kata Aditya, dia langsung tertawa. Lupakan saja. Kartika, apa yang kamu lakukan dengan sampah ini? Jam berapa sekarang? Cepat dan temukan cara untuk mengundang Profesor Pascal. Nurul memelototi Aditya dengan jijik dan berkata kepada Kartika, "Ya, Kartika, kamu tahu kebanyakan orang di sini. Jika kamu memikirkannya, siapa yang bisa membantu kita mempekerjakan Profesor Pascal?" Herman juga berkata kepada Kartika. Kartika menggelengkan kepalanya dan merenung untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan solusi. Pada saat ini, Dahlia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Ketika dia melihat orang ini dengan jelas, dia langsung menjadi bersemangat. "Tuan Muda Wawan, Tuan Wawan!" Dahlia berteriak dan berlari. Orang ini sangat kaya dan muda. Pada saat ini, Wawan memegang laporan pengujian di tangannya, mengerutkan kening. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Dahlia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. "Bibi Dahlia, mengapa kamu di sini?" "Tuan Muda Wawan, Bibi tidak bisa mengandalkan orang lain lagi. Tolong bantu Bibi." "Oke." Dahlia tersenyum dan bertanya pada Wawan dengan penuh harap. Bersambung.